Shalom saudara-saudara terkasih, tibalah saatnya kita untuk beribadah pada tanggal 12 September 2021. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 16 ayat 1 sampai 2. Kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, saatnya kita berdoa dengan doa saat teduh. Kita memulainya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Selanjutnya saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama-sama
mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 30 ayat 1 sampai 2. Engkau bebas dari dosa, dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan, ajaib kuasa darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari hawa nafsu, dalam darah-Nya ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan, dalam darah-Nya yang berkuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Amin. Saudara-saudara terkasih, saatnya kita beresponsoria yang diambil dari kitab Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Saya membacakannya di ayat ganjil dan di ayat kelima nanti kita bersama-sama. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Ada sambungannya. Mari kita bersama-sama menyanyikan Mulia Bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
Sama seperti saudara-saudara kita seiman di permukaan bumi ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, epistel buat kita terambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkan di hati yang suci. Amin. Saatnya kita mendengarkan warta jemaat yang dilanjutkan dengan doa syafaat. Saatnya kita untuk mendengarkan warta untuk minggu ini. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa topik doa syafaat untuk minggu ini yang akan kita doakan. Pertama itu para hamba Tuhan sedistrik 6 dan konferensi agung di bulan Oktober 2021 serta program gereja dan pembangunan dan jemaat pekerjaan yang mencari kerja, yang sakit, yang rindu keturunan, lansia, studi anak-anak dan yang berulang tahun, dan bangsa dan negara. Selanjutnya dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari. Kantong persembahan berwarna merah pada gelombang 1 dan 2 untuk dana Natal dan pada gelombang 3 untuk dana pensiun pada minggu ini. Jemaat yang sakit ada 5 jemaat, boleh dilihat di dalam nafiri. Selanjutnya jadwal kegiatan seperti biasanya, namun ada yang tambah yaitu kelas katekisasi CD yang dia dilaksanakan minggu pukul 15.30 WIB. Selanjutnya yang berulang tahun di minggu ini ada 10 nama. Biarlah pertambahan umur ini memberi kekuatan dan Tuhan Yesus memberkati. Bacaan kitab kita untuk minggu ini dapat dilihat di dalam nafiri kita. Petugas untuk rekam video juga bisa kita lihat di dalam nafiri kita. Petugas ibadah minggu depan juga boleh dilihat dalam nafiri kita. Yang kedua, keuangan. Yang pertama, persembahan ibadah minggu tanggal 5 September 2021 boleh dilihat. Persembahan di rumah-rumah juga boleh dilihat di dalam nafiri. Dan yang ketiga, sosial duka cita dari Komsel juga bisa dilihat. Dan yang keempat, perpuluhan. Ada 40 keluarga yang sudah memberikan perpuluhannya. Biarlah pekerjaan dan keluarga diberikan kesehatan. Yang selanjutnya ucapan syukur. Keluarga Bapak M. Sirait Boru Simbolon, keluarga Bapak Esyani Par Boru Sinaga, dan keluarga Bapak S. Almarhum Siagian, keluarga Bapak Almarhum S. Siagian Boru Sitorus memberikan ucapan syukur kepada Tuhan karena keluarga sehat-sehat. Dan keluarga Roni Siagian karena orang tua mereka Ibu Hidor Boru Manik pada tanggal 3 September 2021 genap berusia 50 tahun, supaya didoakan agar sehat-sehat. Dan ada keluarga yang tidak mau menyebutkan namanya memberi ucapan syukur kepada Tuhan.
Selanjutnya keluarga Bapak N. Manurung Boru Manik supaya juga didoakan agar sehat-sehat karena mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan. Keluarga Nyonya PH Huta Barat Ibu R. Boru Sitorus supaya didoakan agar sehat-sehat. Keluarga ini mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya keluarga Nyonya Sirait Boru Simatupang, karena acara pengemubian itu mereka berjalan dengan baik dan mohon didoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan keluarga ini mengucap syukur kepada Tuhan. Sedemikian pembacaan warta untuk minggu ini. Mari kita berdoa. O Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang senantiasa menaungi kami, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah hati kami. Bapa di dalam sorga, hendak kami mau mendoakan doa-doa yang akan kami panjatkan kepadamu. Terlebih dahulu Tuhan, kami mohon ampun, karena kami tahu kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami memohon kepadamu Tuhan agar Engkau mengampuni dosa kami, supaya tidak menjadi penghalang berkat Tuhan yang akan kami terima. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat keluarga hamba Tuhan yang ada di distrik 6 ini. Kami berdoa buat keluarga mereka. Kami mohon kepadamu biarlah roh dan hikmat kebijaksanaan-Mu menaungi keluarga para hamba Tuhan yang ada di distrik 6 ini. Biarlah Tuhan setiap pelayanan yang mereka dapati, biarlah Tuhan setiap pelayanan yang mereka kerjakan itu boleh memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mereka layani. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa juga untuk konferensi agung di bulan Oktober tahun 2021 ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah konferensi ini berjalan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kegiatan, biarlah apa yang menjadi programnya nanti di dalam konferensi agung itu boleh Tuhan yang berkehendak di dalamnya. Kami mau serahkan setiap konferensi, setiap aktivitas yang akan dilakukan di dalam konferensi itu, Tuhan memberkati. Bapa di dalam sorga juga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini, yang sedang mencari pekerjaan, yang sakit, yang rindu keturunan, yang sedang anak-anaknya sedang studi dalam pelajaran, dan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau membukakan pekerjaan yang mereka cari. Engkau juga memberkati setiap orang-orang yang sakit. Engkau memberkati obat-obatan yang mereka makan. Engkau juga yang memberkati setiap keluarga yang rindu akan keturunan. Biarlah Tuhan kehendak mulai yang jadi buat keluarga ini. Kami juga berdoa buat setiap studi anak-anak jemaat Tuhan di tempat ini. Kami memohon biarlah di dalam pendidikan mereka semakin berhikmat dan bijaksana. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini, yaitu Ibu Nyonya Ritonga Boru Sitompul, Bapak Sinambela, Cenai Borhu, LSB Simatupang, Nyonya Siahaan Boru Sinambela. Kami berdoa buat keluarga yang sakit ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati obat-obatan yang mereka makan. Biarlah Engkau memberkati makanan yang sudah disediakan bagi mereka. Dan juga Engkau memberi kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang merawatnya. Kami serahkan keluarga kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai mereka. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun pada saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah di dalam pertambahan umur mereka,
Tuhan semakin memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah pertambahan umur mereka Tuhan semakin memperteguh iman mereka kepada Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan, keluarga kami yang sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sudah memberikan kewajibannya, sudah memberikan perpuluhannya, sudah memberikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Kami memohon, biarlah keluarga-keluarga yang sudah memberikan ini Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati juga anak-anak mereka, Engkau memberkati setiap pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan, Roh-Mu dan kebijaksanaan-Mu serta hikmat-Mu menaungi keluarga-keluarga ini, supaya juga mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin diberkati pekerjaan mereka. Bapa di dalam surga juga, kami mau berdoa buat keluarga yang sudah mengucapkan rasa syukurnya karena mereka merasa bahwa Tuhan memberkati mereka. Buat keluarga Bapak M. Sirait Boru Simbolon, buat keluarga Bapak Esya Nipar Boru Sinaga, buat keluarga Bapak almarhum Esya Gian Boru Sitorus, mereka mengucap rasa syukur mereka kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tetap memberkati setiap keluarga ini. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau juga memberkati pekerjaan dan anak-anak mereka. Bapa di dalam sorga juga, kami mau berdoa buat keluarga Roni Siagian yang sudah mengucapkan rasa syukurnya karena ibu kandung mereka, Ibu Hidor Borumanik, yang pada tanggal 3 September 2021 genap berusia 50 tahun Tuhan. Mereka mengucap rasa syukur karena Tuhan memberkati orang tua mereka sampai pada umur ini. Bapa dalam surga, kami serahkan keluarga ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bapak N. Manurung Borumanik, buat keluarga Nyonya PH Huta Barat Ibu R. Boru Sitorus, karena juga Tuhan mereka merasa bahwa Tuhan senantiasa memberkati mereka. Mereka mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka. Biarlah Tuhan, kesehatan yang mereka terima itu menjadi bukti bahwa mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat keluarga Nyonya Sirait Ibu Boru Simatupang, karena di mana acara pengebumian itu mereka berjalan dengan baik. Kami berdoa buat keluarga yang sedang berduka ini Tuhan. Kami memohon kepadamu, biarlah Roh-Mu yang memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa menaungi supaya keluarga yang ditinggalkan ini diberi hikmat dan kebijaksanaan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkatinya dan juga menyertainya. Bapa di dalam sorga, kami juga hendak akan mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima dari Tuhan, yaitu persembahan yang akan kami kumpulkan. Kami memohon Tuhan, kami mau apapun yang kami berikan kepada Tuhan itu adalah bukti keikhlasan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah apa yang kami kumpulkan Tuhan memberkati. Bapa di dalam sorga juga, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Engkau yang senantiasa berkata-kata. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Bapa dalam sorga, inilah doa dan permohonan kami. Mohon ampunkan segala dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, saatnya kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Bernyanyi dari nomor 89 ayat 1 sampai 2. Barang siapa dengar kabar masukan, kirim kabar pada seluruh dunia. Sebarkanlah kabar yang menusukkan, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah, Allah Bapa kita panggil yang sesat, mari barang siapa mau. Jangan lagi tunda, marilah cepat, pintu telah terbuka, sekarang masuklah. Jalan hidup itulah Yesus Tuhan, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah, Allah Bapa kita panggil yang sesat, mari barang siapa mau. Amin. Datanglah Engkau ya Roh Kudus, ajari kami akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Mari kita membuka Alkitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-37. Markus 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya.
Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang di rumah maupun yang di gereja, kita berbicara tentang anugerah, grace. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam kehilangan kemuliaan Allah. Moral image-nya rusak sama sekali. Tetapi bukan berarti kerusakannya tidak bisa diperbaiki. Sehingga Adam diusir dari Taman Eden dan dipasanglah kerup-kerup supaya Adam tidak sampai ke taman itu. Nah, ini artinya saudara-saudara kasih dalam Yesus, Adam yang jatuh ke dalam dosa tidak layak bersama dengan Allah. Tidak layak bersama dengan Allah karena dia berdosa. Oleh karena itu dia diusir. Nah, kita adalah keturunan Adam yang sudah diusir dari Taman Eden dan ada di dalam dunia. Dan kita sebenarnya cenderung berbuat dosa. Karena kecenderungan kita berbuat dosa ini, maka sukarlah bagi kita untuk masuk ke sorga. Saudara Yesus, bisakah kita sampai ke sorga? Jawabnya bisa. Dengan cara apa? Tidak ada cara lain kecuali hanya anugerah Allah. Hanya anugerah Tuhan, grace. Kata anugerah di sini adalah pemberian dengan cuma-cuma. Jadi oleh karena anugerah Allah lah kita bisa sampai ke surga. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa anugerah itu memampukan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, dengan percaya kepada Yesus tentunya, karena Yesus adalah anugerah Allah yang diberikannya turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Bahkan Yesus sebagai korban, melebihi korban bakaran, melebihi korban ukupan.
Semuanya untuk pengampunan dosa bagi setiap manusia. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, di dalam pengajaran John Wesley ada 3 anugerah, yaitu yang bernama Prevenient Grace atau disebut dengan anugerah pendahuluan. Anugerah pendahuluan ini adalah sebuah anugerah atau sesuatu anugerah yang telah diberikan Allah kepada manusia sebelum manusia bertobat dan menerima Allah. Jadi semua manusia yang belum bertobat, belum percaya kepada Yesus diberikan anugerah pendahuluan, yaitu anugerah yang memungkinkan manusia itu percaya. Anugerah yang mendorong, anugerah yang membawa supaya manusia itu percaya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus, tetapi anugerah ini karena ini memungkinkan katanya, anugerah ini tidak bisa menyelamatkan. Tidak menjamin seseorang mendapatkan keselamatan. Tetapi anugerah ini membuka peluang, membuka pintu bagi setiap manusia. Bukan setiap orang percaya, tapi setiap manusia sebelum dia bertobat, Tuhan sudah memberikan anugerahnya. Berarti Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, keselamatan itu terbuka bagi setiap orang. Yang kedua, justification grace, yaitu anugerah pembenaran. Anugerah pembenaran ini adalah karya Allah pada manusia melalui Yesus Kristus. Di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ketika dia tadinya adalah memiliki anugerah pendahuluan dan dia mengaku imannya dan dia percaya kepada Yesus Kristus, maka dia sudah mendapatkan anugerah pembenaran. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, berarti di dalam anugerah pembenaran ini manusia semakin mendekati kesempatan yang luar biasa untuk sampai kepada keselamatan, kepada sorga. Yang ketiga, sanctification grace atau anugerah pengkudusan, yaitu anugerah yang Allah berikan pada manusia lewat karya Roh Kudus, sehingga manusia itu dapat bertumbuh dan dewasa dalam iman. Nah, jadi saudara-saudara kasih dalam Yesus, tidak hanya pembenaran oleh iman, tidak hanya sampai percaya kepada Yesus, tetapi harus bertumbuh iman itu oleh kuasa Roh Kudus, oleh bimbingan Roh Kudus sampai menjadi dewasa imannya. Maka dengan kedewasaan iman dan dengan kehidupan iman itu yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kecenderungan berbuat dosa itu akan hilang dan kita menuju kepada Christian perfection atau kesempurnaan Kristiani. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, mari kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Di sana dikatakan ada perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesus, bahkan bersujud memegang kaki Yesus. Mengapa dia begitu? Karena anaknya di rumah, anak perempuannya di rumah kerasukan setan. Begitu pentingnya anaknya bagi dia. Tetapi dia bermohon kepada Yesus Kristus, datang kepada Yesus, padahal dia bukan orang Yahudi, padahal dia bukan orang Kristen, bukan. Nah, ini membuktikan saudara-saudara bahwa kasih Allah atau anugerah Allah diberikan kepada semua orang walaupun dia belum percaya. Nah, berarti ini masuk pada prevenient grace. Terbuka, Allah yang universal, Allah yang untuk orang Kristen, Allah untuk orang Islam, Allah untuk Buddha, Allah untuk Hindu, Allah untuk semua orang. Sama seperti matahari diberikan Tuhan bukan untuk orang Kristen saja. Bulan bukan untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang.
Ini membuktikan saudara-saudara, apakah dia orang Yahudi, apakah dia orang Yunani, apakah dia orang Sirofenisia, ada kesempatan dan terbuka pintu untuk mendapatkan keselamatan. Perempuan Sirofenisia itu tidak membawa anaknya, ditinggalkan di rumah. Tetapi dia datang bersujud di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, terlihat di sini. Mungkin dia hanya mendengar Yesus itu bisa mengusir setan. Dia tahu anaknya kerasukan setan dan dia mencari-cari Yesus. Dengan gigihnya, dengan semangatnya, tidak kenal lelah. Jumpa sama Yesus. Dia katakan, tolonglah Tuhan, sembuhkan anak saya. Tolonglah Tuhan, usirlah roh jahat yang ada pada anak saya. Tetapi Yesus tidak menjawab. Yesus tidak menjawab dengan katakan, sudah saya usir. Tidak. Bapak Ibu kasih, Yesus mengatakan apa? Biarlah anak-anak makan roti terlebih dahulu. Saudara-saudara, terlihat di sini pembicaraan atau dialog antara Yesus dan perempuan itu. Perempuan itu berjuang sangat gigih. Karena perjuangannya, dia juga berdialog dengan hikmat. Bukan dia berdialog dengan pemaksaan. Memaksa, tidak. Tetapi dia bermohon dengan hikmat kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, apa hasilnya? Anaknya sembuh. Nah, saudara-saudara, orang yang bukan percaya kepada Yesus, anaknya bisa sembuh oleh karena apa? Berdialog dengan hikmat. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kalau kita datang kepada Yesus, kita bersujud di hadapan Yesus, kita percaya kepada Yesus sudah mendapatkan anugerah pembenaran. Kita percaya dan terus bersujud berdialog secara hikmat. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, saya yakin lebih daripada yang kita dapatkan sekarang akan kita terima. Berkat-berkat akan melimpah. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus, di dalam ibadah, saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk beribadah kemari. Ketika Anda berjalan kaki atau naik sepeda atau sepeda motor atau naik mobil, tetapi kerinduan Anda untuk datang ke rumah ibadah, itu sudah mendapat anugerah pendahuluan. Itu juga sudah mendapat anugerah pembenaran. Tetapi bagaimana saudara? Apakah saudara berbicara dengan hikmat di gereja atau asal bicara? Karena banyak ibu-ibu, anak lajang, anak gadis yang datang ke gereja, sampai di gereja bukan berhikmat, malah ngata-ngatai orang. Betul nggak Ibu? Ada juga menceritai orang lain. Ada juga yang mencari perhatian orang lain. Bukan berhikmat, berdialog dengan Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, bagaimana kita berdialog dengan Tuhan? Dengar firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini agak menusuk jantung kita. Agak menembaki, kata orang Batak. Mulu jamita di paditan, mandebaki, hola mandebaki. Mungkin seperti itu. Tetapi disinilah saudara-saudara kasih dalam Yesus, firman Tuhan itu murni adanya. Siapapun yang menyampaikannya, jika ia menembaki diri kita dengan sengaja, salah dia. Tetapi kalau kita orang berhikmat kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, maklumkan itu, masukkan ke dalam hati dan katakan dalam hatimu, memanglah aku sudah salah. Pengakuan dosa. Lihatlah kerendahan hati perempuan itu. Anjing pun menunggu remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Artinya Bapak Ibu, kecil pun remah-remah itu bisa mengenyangkan atau bisa menjadi penyambung hidup anjing itu. Berarti kecil pun berkat yang akan diterima itu membuat sukacita. Amin. Jadi kita bukan memikirkan berkat yang harus besar. Berkat kecil pun itu
adalah berkat, grace dari Allah. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian di sana juga ada seorang yang membawa, kalau tadi anaknya ditinggalkan, tapi ini seseorang yang membawa yang tuli dan gagap. Gagap itu lidahnya seperti terikat. Tuli jelas tidak bisa mendengar. Dibawanya, baru diletakkannya di depan Yesus. Tolonglah Tuhan, sembuhkan ini. Nah, ada perbedaan saudara. Satu ditinggalkan, satu dibawa. Bagaimana kegigihan orang itu menggendong atau membawa yang tuli dan gagap tadi. Wah, luar biasa. Mungkin si anak tadi kecapean, tetapi anak itu tetap menuruti orang yang membawa dia. Dan orang itu mungkin sudah mencari kemana-mana tabib, tetapi tetap dia berjuang dan berjumpa dengan Yesus. Jadi saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, ada sesuatu yang kita lihat di sini yang dilakukan Yesus dalam penyembuhan telinga yang tuli dan lidah yang gagap. Apa itu? Bahwa Yesus menyembuhkan dengan caranya. Yesus tidak menyembuhkan dengan cara permintaan orang, tetapi dia menyembuhkan dengan caranya sendiri. Biarkanlah ketika kita meminta penyembuhan dari Tuhan Yesus, ketika kita meminta berkat dari Tuhan Yesus, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang punya rencana, dan dengan cara Tuhanlah itu terjadi. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus seperti inilah Tuhan, harus seperti ini. Tidak. Karena Tuhan punya cara tersendiri, punya cara yang terbaik untuk keselamatan setiap orang. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, pertanyaannya sekarang, apakah perempuan Siropenesia itu menjadi percaya kepada Yesus? Apakah laki-laki atau seseorang yang membawa orang tuli itu juga percaya kepada Yesus? Apakah perempuan itu dan laki-laki itu selamat sampai ke sorga? Sayang, Alkitab tidak mencatatnya. Perlu kami beritahukan kepada kita Bapak Ibu kasih dalam Yesus. Anggaplah kita ilustrasikan bahwa prevenient grace atau anugerah pendahuluan itu adalah orang-orang yang ada di luar pagar, yang bisa melihat rumah yang ada di depannya. Dan pintu terbuka. Dan ketika mereka masuk yang ada di luar pagar itu, ketika masuk ke halaman pagar mereka percaya, dan ada syaratnya yaitu melalui pintu, yaitu Yesus Kristus, dan percaya, dan mereka masuk di halaman. Mana lebih banyak, yang di luar pagar atau yang di halaman rumah? Tentu yang di luar pagar lebih banyak orang dibanding di dalam rumah. Tetapi pintu terbuka, bukan tertutup. Itu artinya orang yang sudah masuk ke halaman bisa keluar lagi, keluar pagar, bisa. Nah, orang yang di halaman itu melihat ke rumah, tetapi di dalam rumah itu semakin kecil ya tentunya. Tidak mungkin lebih besar rumah daripada halaman. Kalau rumah zaman dahulu ya, kalau rumah sekarang malah halaman yang nggak ada. Tapi kalau zaman dulu halaman begitu luas. Nah, bagaimana kita masuk ke rumah untuk memakan hidangan yang lezat? Di rumah itu yang menyenangkan. Bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi bergiat dan digerakkan oleh Roh Kudus semakin dewasa iman, baru masuk ke dalam rumah dan bersukacita di sana. Apakah bisa keluar dari sana? Kalau sudah dapat sukacitanya, pasti tidak mau keluar lagi. Nah, jadi Bapak Ibu kasih dalam Yesus, bukan tidak mungkin orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah merasa diselamatkan, yang sudah merasa diberkati, akan keluar lagi. Bukan tidak mungkin. Apakah perempuan Siropenesia itu orang yang percaya kepada Yesus? Ya, dia percaya. Buktinya ada kesembuhan pada anaknya. Dia percaya dan dia beriman. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, demikian juga kita. Kita percaya kepada Yesus ya, tapi bisa saja kita keluar daripada iman percaya kita oleh karena
tidak maunya dibina secara roh dan kebenaran. Tidak maunya kita dibina secara iman yang sesungguhnya. Bergiat, beribadah, bersosial, social holiness, kekudusan sosial. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, maka masuk kemanakah perempuan Sirofenesia ini dan laki-laki yang membawa anak yang tuli tadi? Saya mengatakan dia masih pada anugerah pembenaran. Saudara sekarang yang duduk di rumah, yang mendengar firman Tuhan, sudahkah masuk kepada anugerah pembenaran? Ataukah Anda sekarang menuju anugerah pengkudusan? Saya mau mengajak kita, Bapak Ibu kasih dalam Yesus, jangan berhenti pada anugerah pembenaran saja, tetapi capailah anugerah pengkudusan. Karena iman tanpa perbuatan maka akan sia-sia, maka akan mati. Yakobus mengatakan tadi kita dengar bersama-sama, iman tanpa perbuatan. Oleh karena itu kalau kita sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita imani dan kita lakukan apa yang kita imani dengan pertobatan itu. Maka kita akan dibentuk sebagai Christian perfection, yaitu orang-orang Kristen yang menuju kepada kesempurnaan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, karena itu imanmu, perbuatanmu harus sesuai. Jangan imannya, wah begitulah kalau dilihat orang percaya kali kepada Yesus, begitu penangis ketika berdoa, ketika beribadah, begitu kusuknya. Tapi perbuatannya di rumah mungkin menampeli anaknya atau menunjangi orang lain, membuat satu korupsi dan sebagainya. Coba kita sesuaikan iman dan perbuatan kita. Dan seharusnya iman dan perbuatan itu harus saling bertautan, saling menganyam sehingga menjadi anyaman yang indah. Yang kedua, saudara-saudara, serahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan, jangan takut. Sama seperti Sirofenesia dan laki-laki itu, dia menyerahkan seluruhnya, bukan menyerahkan uang, bukan, tapi dirinya, merendahkan dirinya, bermohon kepada Tuhan, penyerahan diri. Yang ketiga, tidak bersombong diri, tidak memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Itu bukan usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Firman Tuhan mengatakan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, berarti tidak memegahkan diri dan tidak sombong, penyerahan diri serta menjadikan iman dan perbuatan ini semakin meningkat dan meningkat. Maka di gereja kita datang duduk beribadah, tertib, diam, sukacita dan menerima berkat yang berlimpah. Tidak ada lagi pertengkaran-pertengkaran di dalam gereja. Tapi ketahuilah, iblis tidak akan tinggal diam. Ada saja yang salah. Pendeta berkhotbah bisa saja ada yang salah. Entah yang jatuhlah kacamatanya sehingga dia tunduk. Buat dapat ditai. Ngajak medebu kacamatana, alai tunduk gimana membuat kacamata gabe ditinggalkan. Mimbari. Ada lagi speaker mungkin pas lagi liturgis. Nah, belum datang pendetanya mau berkhotbah, dia sudah pergi sehingga mimbar itu agak kosong, sehingga dibilang, "Nah, waduh, kebaktian on." Ada lagi sudah putus-putus mic-nya, betul pula ditaruh. Nah, saya adongdo. Tetap ada iblis mengganggu, Bapak Ibu kasih dalam Yesus. Oleh karena itu pergunakanlah pikir kita. Pergunakanlah digital kita. Dengan apa? Berpikir positif. Apapun yang terjadi pada waktu ibadah, coba kita ambil pikiran positifnya. Jangan kita ambil pikiran negatifnya. Dengan demikian, anugerah memberikan kita dengan cuma-cuma kehidupan yang kekal
disediakan tempat untukmu. Yesus ada bersama-sama dengan kita kelak. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih dan firman-Mu yang menjadikan semuanya baik. Karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus itu pasti terjadi. Di luarnya tidak. Karena itu iman kami, biarlah kami juga sampai kepada Kristus Yesus di sorga kelak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan. Dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus ke tempat manapun dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena ya di sisiku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus ke tempat manapun dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu sekalian hari ini, besok dan sampai selamanya. Amin. 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 Salam. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.